wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryanti, saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun tujuan saya di sini berdiri ingin menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang penyuluhan hukum terkait dengan dampak penyalahgunaan narkoba dan akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba. Perlu saya sampaikan juga, di sini saya sebagai mahasiswa mempunyai beban moral untuk menyampaikan kepada rekan-rekan tentang dampak dari penyalahgunaan narkoba, agar nantinya rekan-rekan bisa mengetahui dan bisa menyampaikan kepada tetangga atau keluarga terdekat. Langsung saja mengenai materi. Ya, sebelumnya teman-teman sudah mengetahui apa itu narkoba, kan? Ya, narkoba itu sebagai dua sisi mata uang. Narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat, juga merusak kesehatan manusia. Ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang dapat digunakan sebagai penyembuhan karena efek yang menenangkan, namun dengan anjuran dan izin dokter. Tetapi jika tidak, hal itu bisa menyebabkan kecanduan hingga penyalahgunaan yang berlebih sehingga dapat merusak kesehatan seseorang. Next. Ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama yaitu ada ganja, opium, dan tanaman kokain. Sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi dan menimbulkan efek kecanduan. Kemudian ada narkotika golongan kedua, bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Beberapa di antaranya adalah morfin, alfa prodia, dan lain-lain. Kemudian narkotika golongan ketiga, memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi, contohnya kodein. Next. Ya, lanjut, ini saya akan menjabarkan efek samping dari masing-masing jenis narkoba. Yang pertama ada heroin. Heroin ini masih tergolong jarang di Indonesia karena harganya yang sangat mahal. Nah, efek samping yang ditimbulkan seperti denyut nadi melambat, otot melemas, pupil mengecil, rasa percaya diri hilang, dan tekanan darah menurun. Kemudian ada ganja. Ganja ini termasuk banyak di lingkungan kita karena struktur tanah kita sangat cocok ditanami tanaman ganja. Efek samping yang ditimbulkannya adalah mulut dan tenggorokan terasa sangat kering. Meningkat euforia atau rasa senang berlebih. Kemudian denyut nadi dan jantung lebih cepat. Kemudian kokain. Kokain hampir sama dengan heroin. Masih sangat jarang berada di Indonesia karena harganya yang sangat mahal. Narkotika yang satu ini mengandung zat stimulun, sehingga efek samping yang ditimbulkan adalah perasaan gelisah, kejang-kejang, selera makan menurun, paranoid, euforia, atau perasaan senang berlebih. Lanjut. Ya, kemudian ada opium. Efek yang ditimbulkan adalah merasa sangat bersemangat, waktu terasa lambat, pusing atau mabuk, birahi memuncak, gangguan pernapasan yang dapat berujung pada kematian. Next. Kemudian ada LSD. LSD memiliki efek samping, rasa nikmat yang luar biasa, kebingungan, panik tiba-tiba, tidak bisa mengendalikan emosi, perubahan persepsi, pengalihan, penciuman, suara, pernapasan, dan lainnya. Kemudian ada kodein. Efek yang ditimbulkan adalah euforia atau senang berlebih, mual dan muntah, hipotensi atau tekanan darah rendah, depresi, gangguan saluran pernapasan. Next. Kemudian ada morfin. Morfin, efek yang ditimbulkan euforia atau senang berlebih, penurunan kesadaran, kebingungan, jantung berdebar-debar, mengakibatkan hipotensi pada pria dan gangguan menstruasi atau haid pada wanita. Kemudian sabu-sabu. Sabu-sabu hampir sama dengan ganja, masih tergolong banyak di lingkungan kita, yang menimbulkan efek samping yang ditimbulkan gangguan tidur, menurunnya konsentrasi, kehilangan ingatan, paranoid, detak jantung cepat, euforia atau senang yang sangat berlebih. Ya, kemudian kita masuk apa akibat hukum dari penyalahgunaan narkoba. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengedar narkoba terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, ini pihak yang memproduksi, mengimpor, mengekspor narkotika secara melawan hukum. Pada pasal 1 angka 3 junto pasal 113 yang disebut bandar. Di situ dikatakan pada pasal 113 setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 dipidana dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Nah, di dalam pasal 113 ini dikatakan di sini kalau narkotika golongan 1 yang dikatakan bandar bisa dikenakan hukuman
1 sampai 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk tanaman beratnya lebih 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati. Nah, di sini dikatakan jika sabu-sabu misalnya melebihi 1 kg atau ganja misalnya melebihi 5 batang pohon bisa dikenakan hukuman mati. Itu kira-kira. Atau dengan pidana 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga hukuman. Lanjut. Ya, pihak yang melakukan peredaran gelap narkotika dan ekspor narkotika. Ya, ini pengedar ya. Di sini dikenakan pasal 1 angka 6 junto 111, 112, 129. Di sini dikatakan pasal 111 setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Tadi kalau bandar dikenakan paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Kalau ini 4 tahun, paling lama 12 tahun. Dan dendanya 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Nah, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Nah, tadi kalau katanya bandar melebihi 1 kg, tadi dihukum mati. Kalau ini dia pengedar hanya dikenakan hukuman 20 tahun paling lama. Dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga hukuman. Nah, ini penyalahgunaan narkotika pasal 1 angka 15 junto pasal 54 junto pasal 127. Setiap penyalahguna narkotika golongan 1 dibagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Narkotika golongan 2 terdiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan narkotika golongan 3 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103. Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lanjut. Pecandu narkotika. Pecandu narkotika pasal 1 angka 13 junto pasal 54 dan junto pasal 127. Setiap penyalahguna yang isinya pasal 127, setiap penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Narkotika. Next. Tadi dah. Ya, sebelum saya mengasihkan tips agar terhindar dari narkoba atau lepas dari sinar narkoba, rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan. Bahwa rokok dan alkohol itu lebih besar bahayanya daripada narkoba. Melawan narkoba ini daripada alkohol atau rokok itu tadi. Coba berikan pendapat Maksudnya kalau narkoba, maksudnya kalau rokok, alkohol nggak dipidana gitu. ya. Ya karena sebagaimana yang dimaksud yang di dalam kandungan undang-undang itu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak ada diatur mengenai rokok dan alkohol dimasukkan dalam pidana. Tapi ada narkotika golongan 1, golongan 2, golongan 3. Cuma itu ada yang ada kandungan pidananya. Yang lain dari situ tidak ada. Ya, ada yang lain? Nah, kalau sudah tidak ada, di sini saya akan memberikan tips terhindar dari narkoba. Nanti bisa rekan-rekan sampaikan kepada keluarga atau teman-teman sekitar. Yang pertama, tingkatkan iman. Kenapa tingkatkan iman? Kalau kita sudah punya iman, kita akan terhindar dari apapun karena kita akan mengingat Allah, mengingat keluarga. Kemudian selektif
pergaulan yang salah bisa menyebabkan kita terperosok, sehingga kita harus berhati-hati Saya memberikan contoh begini, 100 orang baik dan ada 1 orang jahat, belum tentu orang jahat itu menjadi baik. Tetapi bila ada 100 orang jahat dan ada 1 orang baik, pasti 1 orang baik itu menjadi orang jahat. Gitu. Kemudian memperkuat pertahanan spiritual hampir sama dengan tingkatan iman. Kemudian jangan mencoba. Kemudian miliki hobi dan aktivitas positif seperti main bola, bulu tangkis, apapun itu, isi waktu. Kemudian berpikir jangka panjang dan ingat masa depan. Kemudian terakhir, ini tips berhenti dari ketergantungan narkoba. Nah, jika teman-teman melihat ada keluarganya yang sudah candu atau teman-teman yang sudah memakai, nanti kawan-kawan bisa memberikan tips kepada mereka. Yang pertama, mendekatkan diri dengan agama, buatkan tekad untuk pulih. Kemudian minta dukungan keluarga dan teman dekat. Kemudian berolahraga. Kemudian ikut program rehabilitasi. Kemudian hentikan pergaulan dengan sesama pengguna. Mungkin ini saja penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga ilmu yang bisa saya sampaikan ini meresap ke rekan-rekan dan bisa disampaikan ke keluarga dan lingkungan sekitar. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.